Halo guys, selamat datang di channel Yofiles. Kali ini admin akan membawakan alur cerita dari manga Solo Leveling Ragnarok di chapter ke-14 sampai dengan chapter ke-16. Dan selamat menyaksikan. Setelah Suho dan suksesor berhasil mengalahkan Broky, Beru pun memuji kemenangan dari tuan mudanya tersebut. Lalu Suho menanyakan tentang Beru yang telah merasakan energi Itarim dari tubuh Broky karena Suho bisa melihat sekilas ingatan dari suksesor tentang Hunter yang meletakkan suatu kristal di mata Broky. Dan Suho menanyakan apakah Hunter tersebut adalah Itarim dan apa tujuan mereka menyerang Broky. Lalu Beru menjelaskan kalau para Hunter yang tuan mudanya terangkan dapat dipastikan bukanlah Itarim karena Outer God tidak akan bergerak secara langsung. Dan mereka hanya menggunakan apostel untuk mengacaukan dunia ini. Tapi apa yang Hunter itu lakukan mungkin berkaitan dengan penyerangan pada dunia ini. Mendengar penjelasan dari Beru, Suho pun sudah semakin dekat dengan informasi dari Itarim. Namun jejak Itarim sudah menghilang di sini, membuat Suho tampak kecewa dengan semua ini. Akhirnya Beru memberikan usul kepada tuan mudanya, dengan dia yang akan memangsa Broky yang memiliki ingatan dari Itarim. Dengan itu juga Beru akan bisa memulihkan sedikit mananya, dan itu seperti sekali dayung dua pulau terlampaui ucap Beru. Suho pun cukup terkejut karena Beru memiliki kemampuan seperti itu, lalu pandangan Suho kembali tertuju kepada suksesor yang terlihat sedih atas kematian dari Broky. Akhirnya Suho mencoba mengajak suksesor untuk ikut dengannya, karena ada tempat yang ingin Suho tunjukkan kepada suksesor. Setelah melihat ketulusan hati dari Suho, suksesor pun langsung menjilati Suho sebagai tanda bahwa dia ingin ikut dengannya. Lalu Suho segera membuka Shadow Dungeon dan meminta Beru untuk menyelesaikan rencana yang telah dia buat. Beru pun hanya bisa berterima kasih atas perlakuan baik dari tuan mudanya tersebut. Setelah memasuki Shadow Dungeon, Beru menanyakan kenapa tuan mudanya memasuki dungeon dan bukannya pulang ke rumah. Lalu Suho menjelaskan kalau dia ingin menemukan tempat yang cocok untuk ditinggali oleh suksesor. Apalagi sekarang Suho memiliki aliansi dengan suksesor, dan dia kini tidak memiliki seorang pelindung dan juga sanktuari miliknya telah hilang. Itulah alasan Suho agar suksesor tidak terlihat menyedihkan. Lalu sistem memberitahukan kalau suksesor ingin Suho memberikan nama untuknya. Karena bulu suksesor berwarna abu-abu, akhirnya Suho memutuskan nama Grey untuknya, dan hal tersebut membuat Beru menyamakan kalau selera penamaan tuan mudanya itu mirip dengan sang raja. Lalu Suho akan menjadikan hutan ini sebagai wilayah milik Grey dan agar digunakan dengan baik. Suho juga menanyakan kepada Beru tentang apa yang biasa Grey makan. Dan menurut Beru, tipe beast seperti Grey akan memakan makhluk hidup lain sejenis monster. Suho yang sudah merasakan beberapa monster yang mendekat, akhirnya meminta Grey untuk melawan mereka semua untuk bersih-bersih di area ini. Dengan insting yang kuat, Grey pun langsung menghajar para monster goblin dengan taringnya. Suho dan Beru hanya menyaksikan pertunjukan Grey sambil menyemangatinya dari atas pohon. Lalu sistem juga memberikan 2 hadiah untuk Suho atas pertarungan Grey dengan para monster goblin. Yang pertama adalah 5 poin ability, dan hadiah kedua adalah gelar Wolf Slaughterer yang diberikan kepada hunter yang ahli dalam membunuh serigala. Lalu sistem juga menginformasikan kembali tentang misi Suho untuk menemukan ahli waris dari para monarch untuk membuat mereka menjadi rekan tim. Dengan mengumpulkan ke-8 keturunan para monarch, Suho akan mendapatkan hadiah spesial dari sistem. Lalu Beru menjelaskan kepada tuan mudanya, kalau sistem level up yang dibuat untuk Suho itu telah direvisi hingga batas tertentu dengan menyingkirkan niat jahat yang ada di dalam sistem. Karena dulu tujuan dari sistem adalah untuk memaksa mengembangkan manusia yang dikenal sebagai Sung Jinwo. Dan rencana arsitek adalah untuk menggunakan sang raja sebagai wadah dari Shadow Monarch terdahulu. Saat tujuan sudah tercapai, jiwa sang raja harusnya akan hancur. Tapi sang raja bisa melawan tujuan dari sistem, dan sang raja menjadi Shadow Monarch itu sendiri. Sang raja menjadi sosok kuat yang tidak lagi memerlukan kenaikan level. Lalu Suho pun menanyakan, apakah saat ini sistem sedang bergerak agar dirinya menjadi Shadow Monarch? Karena tuan mudanya itu belum paham, Beru pun menjelaskan kembali kalau hanya ada satu Shadow Monarch di dunia ini. Beru juga yakin kalau sistem akan beradaptasi ke arah di mana tuan mudanya akan maju. Lalu sistem hanya akan bertindak sebagai pemandu tuan mudanya saat ini.
Dengan itulah sistem akan memberikan fungsi baru yang muncul untuk membantu player menuju keinginannya. Setelah mendengar penjelasan dari Beru, kini Suho mulai paham kenapa kelasnya masih kosong, namun stat dan skillnya sudah meningkat. Tapi Suho merasa kalau dirinya masih terlalu lemah, bahkan saat insiden sebelumnya, kemenangannya itu adalah berkat Gray dan juga bond skill yang muncul. Jika quest yang diberikan sistem sejalan dengan yang Suho inginkan, maka Suho akan menyelesaikan quest tersebut untuk bertambah semakin kuat, dan dengan itu semua mungkin Suho akan bisa bertemu dengan orang tuanya. Lalu Suho menanyakan apakah Beru menemukan jejak Itarim dalam ingatan Broky. Namun Beru tidak melihat apostle Itarim yang mencuci otak Broky, namun ada ingatan soal manusia yang menciptakan guild Heina untuk Broky dan memulihkan manusia yang diculik. Dan nama guild tersebut adalah Grim Reaper. Jika Suho mencari tahu soal guild tersebut, Beru rasa tuan mudanya akan bisa menemukan lebih banyak soal Itarim. Lalu terlihat seseorang yang sedang dihubungi oleh Hunter Lim Taegyu, dan Lim Taegyu sedang membantu sebuah raid di kawasan Asia Tenggara. Lim Taegyu berkata kalau Leminsung yang sedang dia hubungi pasti adalah dalang di balik insiden guild Heina kali ini. Namun Leminsung menyangkal tuduhan tersebut, dan dia tidak suka cara bicara Lim Taegyu kepadanya. Lim Taegyu sudah mengetahui fakta bahwa Leminsung telah bekerja sama dengan Guild Heina, dan cepat atau lambat asosiasi Hunter akan mengetahui soal itu. Tapi Leminsung akan menggunakan pengacara untuk melawan asosiasi Hunter, dan tidak akan mengakui perbuatannya tersebut. Lim Taegyu pun menyuruh Leminsung agar jangan terlalu percaya diri, karena ketua asosiasi tidak mudah untuk dihadapi, dan menyuruhnya agar menyelesaikan masalah ini dengan baik sebelum dia kembali. Leminsung sangat kesal karena sebelumnya Lim Taegyu adalah supir pribadinya, namun kini dia adalah hunter ranking S yang lebih kuat darinya. Leminsung juga sudah mengetahui orang yang telah mengalahkan Broky dan juga menghancurkan Guild Heina. Orang tersebut adalah hunter muda yang memakai masker hitam. Namun Leminsung sudah memiliki rencana lain dengan menggunakan stimulan Hunter Awakening Stardust. Dia akan menggunakan item ini agar bisnisnya bisa berjalan dengan baik, lalu dengan itu semua, tidak akan ada lagi yang bisa meremehkan dirinya. Setelah Gray mengalahkan monster goblin di sini, Beru pun memujinya karena kini Gray sudah cukup ahli dalam bertarung. Beru juga menyemangati Gray untuk berjuang lebih keras lagi, agar dia bisa membantu tuan muda dalam pertempuran. Lalu sistem memberitahukan bahwa jumlah experience yang Gray dapatkan sudah mencapai jumlah tujuan dan akan ditransfer kepada player. Suho juga memberitahukan hal tersebut kepada Beru, dan Beru tidak terlalu yakin, tapi hal serupa juga didapatkan oleh sang raja dari experience yang didapat oleh para Shadow Soldier. Suho mendapatkan 50% experience yang diperoleh dari Gray secara otomatis, dan itu sangat menakjubkan bagi Suho. Lalu Beru berencana untuk membuat Gray berburu di dungeon ranking S, agar mereka berdua bisa tumbuh kuat secara pesat. Sistem juga memberikan quest harian kepada Suho dengan mengalahkan sejumlah magic piece tertentu pada Shadow Dungeon. Menurut Suho, jika ada quest yang muncul, dapat dipastikan ada hadiah setelah menyelesaikan quest tersebut. Namun 100 goblin yang sistem berikan terlalu banyak untuk ditemukan di area luas sebesar ini. Akhirnya Suho mencari item Horn Flute yang digunakan untuk memanggil para goblin, yang Suho dapatkan saat pertama kali bertarung dengan para goblin. Dengan menggunakan item ini, para goblin terdekat akan datang secara otomatis ke lokasi panggilan. Tidak butuh waktu lama, dan para monster goblin berbondong-bondong muncul untuk menyerang manusia di hadapannya. Beru juga memuji kecerdasan dari tuan mudanya, dan tanpa basa-basi Suho pun langsung menghajar para monster goblin dengan tangan kosong. Meskipun menghabisi monster goblin sudah tidak lagi menyenangkan, tapi Suho harus mengalahkan banyak goblin karena misi hariannya. Akhirnya mau tidak mau, Suho terus menggunakan Horn Flute untuk memanggil para goblin terdekat. Setidaknya harus sebanyak ini yang menyerang Suho secara bersamaan, agar Suho merasa terhibur dengan monster kroco seperti mereka. Suho juga menggunakan Shadow Extraction untuk membangkitkan para goblin yang sudah dikalahkan, untuk mempercepat menyelesaikan misi hariannya. Dengan kerjasama dari Gray, lalu para Shadow Goblin, dan Suho yang ikut turun tangan, akhirnya misi tersebut telah selesai selama 3 jam perburuan. Sistem juga memberikan hadiah untuk Suho, namun dia merasa ada yang aneh karena sistem terus menghitung kelebihan dari jumlah tujuan.
Akhirnya Suho akan melihat sejauh mana hitungan sistem dan mungkin akan ada rahasia di balik itu semua. Setelah Suho melanjutkan perburuannya, akhirnya sistem sudah mencapai jumlah maksimal dan itu 2 kali lipat dari jumlah target. Suho sangat senang karena tebakannya sesuai dengan perkiraannya dan sistem memberikan 4 hadiah langsung untuk Suho. Yang pertama adalah pemulihan status yang akan membuat player dapat pulih seutuhnya dan itu sama seperti saat player naik level. Ini akan sangat berguna bagi Suho dan dia akan menggunakannya saat Suho terluka di tengah pertarungan. Hadiah kedua adalah penambahan stat point. Seharusnya akan lebih sulit untuk mendapatkan stat point saat level Suho telah meningkat, namun Suho merasa akan menjadi semakin kuat tiap harinya dari hadiah quest harian. Lalu yang ketiga dan keempat adalah Suho harus memilih salah satu dari 2 random box. Antara Blessed Random Box yang menyediakan item yang diinginkan oleh seorang player, atau Cursed Random Box yang menyediakan item yang diperlukan oleh player. Jika Suho menerima sesuatu yang diinginkan, mungkin itu tidak akan berguna. Tapi jika dia menerima sesuatu yang diperlukan, mungkin itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Karena yang Suho inginkan itu ada banyak, akhirnya Suho memilih Cursed Random Box, dan sistem memberikan item Falcon's Horn sebagai sebuah Gauntless. Gauntless ini dibuat dari tanduk demon, dan dapat memberikan dampak yang lebih besar berkat otoritas vulkan yang ada di dalamnya. Apalagi dari efek Demon Devourer, Gauntless ini menjadi semakin kuat saat semakin banyak jiwa demon yang dilahapnya. Ini sangatlah bagus bagi Suho, karena dirinya tidak bisa mengubah Shadow Soldier menjadi senjatanya setiap saat, dan Suho menginginkan senjata yang terpisah. Karena Gauntless ini cukup berat, Suho akan menggunakan semua stat point-nya untuk dimasukkan ke dalam strength. Suho juga akan memperkuat senjatanya dengan mengalahkan para demon. Lalu Grey juga berubah dari Admiration menjadi tipe Fear. Namun Beru menjelaskan kalau Grey bukanlah Shadow Soldier dengan stamina tak terbatas dan agar menyudahi saja perburuan untuk hari ini. Suho pun akhirnya keluar dungeon karena ada yang perlu dia cari di luar. Suho akan mencari informasi tentang Guild Reaper yang berkaitan dengan Guild Heina. Lalu tiba-tiba Suho mendapatkan pesan mendadak dari seniornya agar Suho membantu dirinya. Akhirnya Suho pun mendatangi wilayah Stasiun Seoul yang sudah menjadi zona berbahaya. Dokyun sangat berterima kasih karena Suho telah datang atas permintaan yang sangat mendesak darinya. Itu karena Dokyun harus pergi ke dungeon hari ini, namun tidak ada tim pengangkut monster yang merespon permintaannya. Dokyun merasa kalau mereka sedang asyik berlibur di suatu tempat, dan akhirnya Suho akan membantu seniornya agar dia bisa tenang. Dokyun memberikan pakaian hazmat sebagai pelindung, karena pekerjaan ini lebih berbahaya dari tim penambang. Tim Howler akan membawa Magic Beast yang telah dikalahkan oleh tim penyerang, jadi mereka perlu mengikuti tim penyerang dari dekat. Apalagi mereka harus bersiap untuk serangan yang mungkin akan terjadi, dan juga mereka bisa terluka karena bangkai para monster tersebut, dan itulah fungsi dari pakaian hazmat ini. Lalu para tim penyerang sudah tiba dan menanyakan kenapa tim Howlernya sangat sedikit. Dokyun pun meminta maaf karena para Howler yang seharusnya datang hari ini tidak merespon panggilannya. Salah satu hunter memarahi Dokyun karena mereka sudah menyepakati kontrak, apalagi mereka sudah membayar biaya cukup besar kepada Guild Reaper hanya untuk biaya masuk ke dalam dungeon. Mereka akan melaporkan jika Dokyun dan Suho tidak bisa bekerja dengan baik hari ini. Namun Dokyun akan berusaha sebaik mungkin dan meminta agar mereka percaya kepada kami berdua. Di sini Dokyun bukanlah seorang ketua tim Howler, namun dia harus menanggung kemarahan dari tim penyerang saat ini. Dokyun sempat meminta kepada Suho agar memberi mereka pelajaran dengan skill summon miliknya. Suho juga bisa mengetahui status ranking dari para tim penyerang, dan orang yang tadi berbicara sepertinya adalah ketua tim ini sebagai hunter tipe penyembuh. Suho yang sudah mendapatkan random box yang diperlukan, lalu Dokyun yang kebetulan menghubunginya, dan dungeon type field yang dimiliki oleh Guild Reaper. Jika ini semua bukanlah sebuah kebetulan, maka dapat Suho rasakan kalau ada sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi. Setelah mereka semua memasuki dungeon, mereka langsung disambut oleh beberapa monster lizard. Lalu Kapten Tim menyuruh Dongjun dan Suho agar selalu dekat dengan mereka, agar dengan cepat mengurus monster yang sudah mereka kalahkan. Sebenarnya Suho ingin sekali melihat monster bertipe demon di dalam sini, namun ini juga cukup bagus untuk melihat bagaimana kelompok hunter bertarung secara tim.
Lalu Suho segera mengeluarkan para Shadow Goblin yang sudah dikalahkan untuk membantu dirinya. Karena peningkatan stat intelligence, kini jumlah Shadow Soldier yang bisa Suho komandoi berjumlah 7 Shadow. Setelah beberapa saat, para Hunter juga sudah berhasil mengalahkan para monster dan mereka ingin beristirahat terlebih dahulu. Itu karena tim Howler yang ada, hanya 2 anggota saja. Membuat pekerjaan mereka sedikit terhambat, jadi mereka tidak ada pilihan lain. Namun Kapten segera dikejutkan dengan munculnya Shadow Goblin yang sedang mengangkut para monster, dan mereka semua telah selesai dengan pekerjaannya sejak tadi. Kapten juga menanyakan apakah monster Goblin ini adalah skill dari Suho, dan Suho pun membenarkan hal tersebut. Seketika itu juga Kapten ingin merekrut Suho sebagai anggota eksklusif tim Howler dari tim penyerang mereka. Namun langsung ditolak mentah-mentah oleh Suho, karena dia tidak berniat untuk terus bekerja sebagai seorang Howler. Kapten pun menego Suho dengan iming-imingan gaji terbesar berdasarkan nilai di pasar. Namun tiba-tiba salah satu anggotanya memberitahukan kalau mereka mempunyai masalah di sini. Mereka menemukan jasad seseorang dengan kondisi aneh, dan setelah diperiksa ternyata ini memang benar jasad manusia. Dan menurut salah satu hunter, jasad tersebut adalah manusia biasa dan bukanlah seorang hunter. Mereka juga tidak pernah mendengar ada monster yang menggunakan api di dungeon ini. Namun Suho dan Dogyun sepertinya mengetahui sesuatu, dan Suho merasa kalau itu pernah terjadi pada Monster Hunter yang telah menyerang di Universitas Seni Korea. Setelah Suho telah selesai memberikan informasi kepada ketua, para hunter lain juga menemukan jasad lain di banyak tempat. Lalu salah satu hunter menanyakan kepada ketua, apakah mereka perlu menghentikan perburuan kali ini dan untuk melaporkan kejadian kepada asosiasi terlebih dahulu. Namun ketua sudah mendapatkan informasi akurat tentang dungeon ini, dan kelompok mereka seharusnya bisa mengatasi situasi seperti ini tanpa ada masalah. Akhirnya ketua memutuskan untuk melanjutkan perburuan mereka, membuat Suho cukup terkejut karena mereka akan terus maju meskipun dalam situasi seperti ini. Lalu Suho memberitahukan kalau Mistborn itu lebih berbahaya dari yang ketua pikirkan. Namun keputusan ketua sudah bulat, dan menyuruh tim Howler untuk tetap mengikutinya dari belakang. Dogyun pun cukup cemas karena sepertinya mereka akan melihat Mistborn lagi, namun Suho menegaskan dengan kemampuan berlari milik Dogyun. Jika sampai terjadi sesuatu yang sampai akan membahayakan nyawa, Suho meminta Dogyun untuk segera kabur dari sini, karena Suho tidak tahu bahaya apa yang ada di depan sana. Di tempat terdalam dungeon, terlihat beberapa manusia yang sedang merintih kesakitan karena mereka sedang disuplai api biru. Salah satu monster menanyakan kenapa apinya belum cukup kuat dan apakah terjadi masalah pada suplai untuk api mereka ini. Lalu salah satu monster lain memberikan informasi tentang adanya masalah di lokasi suplai dan mereka akan meminta manusia itu untuk menemukan cara baru dalam mendapatkan suplai manusia. Mereka sangat memerlukan suplai untuk melanjutkan rencananya, dan mereka cukup terkejut karena Guild Heina yang biasanya lancar, namun kali ini mereka mengalami masalah. Dengan keterlambatan suplai dari Guild Heina, maka hasil produksi Stardust mereka akan menjadi lebih rendah dari hasil pabrik lain. Lalu tiba-tiba salah satu monster merasakan kehadiran seseorang dari atas, dan ini akan sangat membantu karena mereka sedang kekurangan bahan bakar. Salah satu monster akan pergi untuk mengambil para hunter di atas dan meminta yang lain agar mempersiapkan semuanya. Mereka juga diharuskan untuk menangkap para manusia dengan keadaan hidup agar bisa dijadikan bahan bakar untuk memproduksi Stardust dengan kualitas tinggi. Di tempat lain, para hunter sudah berhasil menghabisi monster lizard dan mereka sangat senang karena telah mendapatkan cukup banyak monster. Salah satu hunter juga senang karena keputusan ketua sangat tepat untuk meneruskan perburuan kali ini. Apalagi ketua merasa kalau tim Howler kali ini sangat cepat dan hebat, dan ketua juga sudah mendapatkan item Stardust berharga yang akan dia gunakan di waktu yang tepat nantinya. Item berharga Stardust adalah stimulan peningkat mana yang akhir-akhir ini sangat terkenal di dunia Hunter. Apalagi item ini sangat sulit didapatkan, dan mereka sangat senang karena ketua mereka memiliki item berharga seperti itu. Dan menurut ketua, Stardust ini hanya bertahan selama seminggu, namun dapat meningkatkan satu ranking dari Awakener level rendah. Jika Hunter ranking D seperti dirinya memakan Stardust ini, maka mananya akan setara dengan Hunter ranking C atau lebih. Namun tiba-tiba monster yang akan menangkap mereka sudah bergerak dengan cepat di belakang ketua dan langsung menghajar tanpa harus membunuhnya.
Mereka sangat terkejut dengan serangan mendadak seperti ini, apalagi monster di hadapannya itu dapat berbicara seperti seorang manusia. Namun apapun monster di hadapannya kali ini, dia adalah musuh yang terlihat sangat kuat bagi mereka, apalagi ketua mereka dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah. Si monster cukup kerepotan dengan total 10 orang yang datang, dan dia akan menggunakan Stardust untuk mengalahkan mereka semua. Para hunter sangat terkejut karena seorang monster juga bisa memakan Stardust yang sama seperti yang ketua miliki. Akhirnya si monster memakan Stardust tersebut, dan para hunter akan menghabisinya sebelum Stardust itu mulai berefek kepadanya. Namun kecepatan dan serangan si monster lebih unggul, membuat mereka sangat kerepotan. Apalagi si monster dapat membuat para hunter tidak bisa melihat apapun di sekitar mereka, membuat serangan si monster menghancurkan para hunter tanpa perlawanan. Lalu si monster segera membawa ketua untuk dijadikan bahan bakar, dan tiba-tiba sistem memberikan quest dadakan untuk Suho untuk menyelamatkan orang-orang yang telah ditangkap oleh Demon. Selamatkan mereka sebanyak mungkin untuk mendapatkan hadiah berdasarkan jumlah orang yang berhasil diselamatkan.